Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Mari kita tetap mencintai satu sama lain. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Kembali kita mendengarkan bacaan yang sungguh menguatkan kita, khususnya bagi keluarga-keluarga. Berbicara tentang perkawinan. Orang-orang tadi bertanya, apakah orang boleh menceraikan istrinya? Lalu kenapa Musa mengizinkan memberikan surat cerai? Yesus dengan tegas berkata, sebenarnya tidak ada perceraian. Tapi karena ketegaran hatimu, sekali lagi, karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan untuk memberi surat cerai. Jadi pada dasarnya tidak ada perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka perjuangan orang yang sudah menikah adalah bertahan, mencintai pasangannya, menerima kelemahan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, coba ketika ada pergumulan detik ini dalam bahtera keluargamu, kembali ingat pada saat-saat di mana Anda berjuang untuk mendapatkan pasangan. Anda berjuang dengan berbagai cara. Mau panas, mau hujan, mau orang tuanya galak atau tidak. Anda berjuang untuk mendapatkan dia dengan kekuatan yang ada. Banyak pengorbanan yang sudah Anda lakukan untuk mendapat mutiaramu ini yang saat ini tinggal bersama dengan engkau. Lalu pertanyaannya, sekarang ada badai. Mampukah Anda melakukan hal yang sama supaya badai ini berlalu? Mari Bapak Ibu. Suami istri dipanggil untuk saling memberkati satu sama lain. Tidak ada keluarga yang sempurna. Semua keluarga mengalami problem, permasalahan, pergumulan dalam keluarga. Tapi kita bagaimana melihat dari sisi pandang yang baik. Kadang pergumulan itu juga baik. Supaya kita bisa menghargai orang lain. Supaya kita bisa mengerti hati dari pasangan hidup kita masing-masing.
Maka mari kita belajar. Hidup itu proses untuk belajar. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk mengasihi. Sekali lagi, Anda mungkin pernah menyakiti dan pernah disakiti oleh pasanganmu. Tapi justru disitulah Anda belajar arti dari meminta maaf dan memberi maaf. Anda pernah membohongi atau pernah dibohongi oleh pasanganmu. Tapi disitulah Anda belajar arti dari kejujuran. Andai kata Anda tidak pernah mengalami pergumulan dalam hidup, Anda tidak tahu arti dari meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain. Mari. Hai keluarga-keluarga dimanapun Anda berada, Tuhan mengasihi kalian. Buka hatimu bagi pasanganmu. Ampuni dia. Cintai dia. Kalau ada pergumulan, itu bukan akhir dari segala-galanya. Pergumulan itu mengingatkan kita untuk membenahi hidup keluarga kita. Awalilah lagi. Mulai lagi dari yang baru. Dan belajarlah dari setiap kesalahan yang pernah terjadi. Tuhan mengasihi engkau. Hai keluarga-keluarga, istrimu, suamimu adalah mutiara dalam hidup. Pertahankan mutiara itu agar mereka tidak hilang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang kami terima dengan cuma-cuma. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristiani di mana saja mereka berada. Berkatilah mereka dengan rahmat berlimpah. Bagi yang sedang mengalami pergumulan, Engkau tahu siapa mereka Tuhan. Engkau jamah hati mereka. Kau berikan mereka rahmat kesetiaan. Agar sebesar apapun badai dalam keluarga mereka, mereka tidak menyerah. Tapi mereka mampu bangkit dari pergumulan mereka saat-saat ini. Dan kembali untuk saling memberkati. Berkatilah pasangan suami istri. Biarlah hidup mereka sungguh menjadi berkat bagi keluarga mereka. Berkatilah juga anak-anak mereka. Dampingi mereka dalam perjuangan menggapai cita-cita. Agar kelak mereka menjadi berkat bagi keluarga, kedua orang tuanya, dan masyarakat, serta Engkau sendiri Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.